Selamat berjumpa kembali dengan channel pendidikan Rusdi Umar Bakri. Ingat, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai penyusunan cerita imajinasi. Tiap hari kita pasti mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa yang kita alami berbeda-beda. Peristiwa yang kita alami bisa berupa menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, menegangkan, atau mengharukan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menjadi ide kita dalam menulis sebuah cerita imajinasi. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut dapat kita kembangkan dengan dibumbui imajinasi atau imajinasi penulisnya. Selanjutnya, adapun langkah-langkah menyusun cerita imajinasi. Yang pertama, merencanakan cerita. Nah, kalian dapat merencanakan cerita dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun di sekitar kalian. Contoh, misalnya kamu tinggal di dekat perkebunan kentang. Nah, kamu dapat mengamati kebun kentang. Berdasarkan objek yang kamu amati akan muncul imajinasi dalam dirimu. Imajinasi cerita dapat muncul dengan membandingkan kebun kentang yang kamu amati dengan kebun-kebun buah atau sayuran yang lain, teknologi yang berkembang saat ini, dan isu-isu yang sedang terjadi. Selanjutnya, yang B, penggalian ide cerita. Nah, ide cerita yang telah kamu temukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulis. Nah, kita punya ide, setelah itu kita cari buku-buku referensi yang sesuai dengan ide yang kita temukan. Contoh, kamu membaca buku-buku referensi tentang hama di kebun kentang, cara menanam dan merawat kentang, buku cara bersahabat dengan tanaman, dan gangguan mistis yang terjadi di kebun. Nah, jadi kita bisa mencari buku yang berhubungan dengan ide yang kita temukan. Nah, bisa kita cari di perpustakaan. C. Membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan yang telah ditentukan, sekarang kita membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta rangkaian imajinasi unik dan menarik. Contoh, ide cerita penyelamatan panenan kentang. Temanya perjuangan mempertahankan panen kentang. Adapun rangkaian cerita yang pertama, tokoh dan temannya melihat kebun kentang milik pamannya. Yang kedua, tokoh dan temannya bertemu dengan ribuan kumbang kecil yang siap menyantap semua kentang di kebun pamannya. Yang ketiga, tokoh dan temannya mencoba mengusir ribuan kumbang kecil itu. Keempat, tokoh dan temannya disembur asap oleh ribuan kumbang kecil.
Kelima, pertempuran berlangsung sengit. Keenam, dalam pertempuran tokoh dibantu oleh seorang pangeran penjaga kebun binatang. Yang ketujuh, tokoh dan temannya selamat dari amukan ribuan kumbang kecil. Kedelapan, kentang di kebun paman si tokoh selamat dan dapat dipanen. D. Mengembangkan cerita imajinasi. Berdasarkan cerita yang sudah dirancang, kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita yang utuh. Contoh, tokoh bernama Danu. Danu anak pemberani. Ia ingin mengusir kawanan kumbang kecil pemakan buah kentang di kebun milik neneknya. Kumbang kecil itu berwarna oranye dan jumlah ribuan. Ia berjuang seorang diri. Tiba-tiba Danu dibantu pangeran penjaga kebun kentang. Latar dalam cerita dapat dikembangkan di sebuah kebun kentang. Kebun kentang itu sangat luas dan subur. Banyak kumbang kecil berwarna oranye yang ingin menguasai hasil kebun kentang di daerah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, menulis cerita imajinasi. A. Merencanakan kerangka karangan. Kamu dapat membuat perencanaan menulis cerita imajinasi. Saat membuat perencanaan, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Yang kedua, mengembangkan kreativitas untuk berimajinasi terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin dan tidak mungkin pada masa lampau, sekarang, atau masa akan datang. Yang ketiga, menuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keenam, membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir. Selanjutnya yang B, mengembangkan kerangka karangan. Kamu dapat mengembangkan kerangka karangan yang akan ditulis. Kembangkan kerangka karangan menjadi cerita unik dan menarik. Selanjutnya, memberi judul yang menarik. Gunakan kata menarik dan unik untuk judul ceritamu. Gunakan pilihan kata singkat. Nah, jadi kalau membuat judul jangan terlalu panjang dan mudah diingat atau dipahami oleh orang yang membaca cerita kita. D. Menelaah dan merevisi. Kamu dapat menelaah dan merevisi hasil tulisanmu dengan memperhatikan aspek yang harus ditelaah. Ingat kembali aspek-aspek yang harus ditelaah dalam cerita imajinasi. Kamu juga dapat menelaah dan merevisi hasil karyamu dengan panduan dari guru. Nah, setelah selesai kita menulis cerita kita dapat merevisi hasil tulisan kita atau menelaah. Bisa juga dibantu oleh guru kita atau teman kita agar cerita kita menjadi lebih menarik. Mepublikasikan. Publikasikan hasil karyamu di media sosial, majalah sekolah, atau surat kabar. Hias dengan kata dan gambar menarik. Kamu juga dapat mengumpulkan cerita imajinasimu dan cerita imajinasi teman-temanmu menjadi satu buku
kumpulan cerita imajinasi. Ya, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.